Di langit beku utara Rusia, suara berat baling-baling dan deru mesin turbofan menyatu dalam simfoni mengerikan. Itulah detak jantung kekuatan udara strategis Moskow. 3 pengebom yang sejak Perang Dingin hingga kini menjadi simbol ketakutan global. Mereka bukan sekadar pesawat, mereka adalah pesan geopolitik yang terbang di atas awan. Dari Tupolev Tu-95 Bear, pengebom turboprop jarak jauh, Tu-22M Backfire, pemburu kapal induk supersonik, hingga Tu-160 White Swan, Raja Langit yang membawa kekuatan nuklir Rusia ke seluruh penjuru dunia. 3 nama ini membentuk inti dari doktrin deterrence Rusia, menjaga keseimbangan rapuh antara kekuatan dan kehancuran. Lahir pada tahun 1956, Tu-95 adalah legenda yang menolak mati. Dengan 4 mesin Kuznetsov NK-12 berbalik arah, ia mampu menempuh lebih dari 15.000 km, menjangkau Amerika Serikat dari tanah Rusia tanpa berhenti. Meskipun berusia lebih dari 6 dekade, pesawat ini masih terbang dalam bentuk Tu-95 MSM, membawa rudal jelajah KH-100 1/102 berkemampuan nuklir dan stealth. Dalam setiap patroli di atas Arktik, radar NATO menangkap pantulan ikoniknya. Dan setiap kali itu terjadi, Pentagon tahu Rusia masih memiliki tangan panjang yang bisa menjangkau benua lain. Suara bising baling-balingnya bukan sekadar getaran udara. Itu adalah gema masa lalu yang menegaskan satu hal: perang nuklir belum benar-benar berakhir. Di tahun 1970-an, ketika kapal induk Amerika menjadi ancaman nyata, Rusia melahirkan Tu-22M Backfire. Dengan desain sayap variabel dan kecepatan hingga Mach 1,8, pesawat ini dibuat untuk satu tujuan: menghancurkan armada laut musuh sebelum mereka menembak. Persenjataan utamanya, rudal jelajah K-22 dan kini K-32, dapat menembus sistem pertahanan Aegis dari jarak lebih 1.000 km. Versi modernnya, Tu-22M3M, bahkan mampu meluncurkan rudal hipersonik Kinzhal, ancaman yang tidak bisa dicegat oleh misil manapun saat ini. Setiap kali Backfire lepas landas dari pangkalan olehnya, armada NATO meningkatkan kesiagaan penuh. 1 skuadron saja sudah cukup untuk menghapus kapal induk bernilai miliaran dolar. Dan itu membuat dunia bertanya-tanya, berapa lama sistem pertahanan Laut Barat bisa bertahan jika serangan semacam itu benar-benar terjadi? Lalu datang Tu-160, White Swan, monster supersonik terbesar dan tercepat di dunia. Dengan 4 mesin NK-32, pesawat ini menembus kecepatan Mach 2, membawa hingga 12 rudal jelajah nuklir KH-102 di ruang senjatanya. Saat Tu-160 lepas landas, seluruh jaringan intelijen global memperhatikan, karena setiap penerbangannya bisa berarti simulasi perang dunia. Varian barunya, Tu-160M2, dilengkapi avionik digital, radar AESA, dan kemampuan meluncurkan rudal presisi dari jarak ribuan kilometer tanpa meninggalkan wilayah Rusia. Dalam doktrin strategis Moskow, pesawat ini adalah senjata pembalasan terakhir, burung yang akan tetap terbang, bahkan setelah dunia runtuh. Itulah mengapa NATO menjulukinya dengan ketakutan, Blackjack. Ketiga pengebom ini bukan hanya kebanggaan Rusia, mereka adalah instrumen diplomasi udara. Dengan terus berpatroli di langit internasional, Rusia tidak perlu berkata apa-apa untuk menunjukkan kekuatannya. Kehadiran 1 Tu-95 di dekat Alaska
1 Tu-22M di Laut Hitam, dan 1 Tu-160 di Laut Norwegia sudah cukup untuk membuat dunia memahami pesannya. Kami masih di sini dan kami siap. Karena itulah NATO mempercepat pengembangan F-15, F-22, dan sistem NORAD, sementara Amerika menyiapkan tandingan lewat B-52, B-1B, dan B-2. Tapi tidak ada yang mampu menandingi fakta bahwa 3 pesawat Rusia ini tetap terbang dari era Khrushchev, Brezhnev, hingga Putin, membuktikan bahwa rasa takut adalah alat politik paling stabil dalam sejarah. Namun di balik kekaguman terhadap teknologi, tersisa pertanyaan yang membuat dunia bergidik. Apa yang terjadi jika ketiga pengebom ini lepas landas bersamaan dalam satu misi penuh senjata nuklir? Berapa menit waktu yang dimiliki sistem pertahanan global sebelum kehancuran total? Dan jika perang besar kembali terjadi, akankah langit dipenuhi oleh suara baling-baling? Tu-95, teriakan mesin supersonik, Tu-22M, dan kilatan putih. Tu-160 yang melesat di atas benua. Dunia belum punya jawaban, karena pada akhirnya tidak ada sistem pertahanan yang benar-benar siap menghadapi ancaman yang datang dengan kecepatan suara dan niat membalas dendam. Di landasan bersalju Saratov, 3 bayangan raksasa bersiap di bawah cahaya bulan. Suara mesin meningkat dan langit malam kembali bergetar. Inilah wajah nyata dari strategi Rusia, bukan hanya untuk menyerang, tetapi untuk menjaga perdamaian melalui ketakutan. Selama Tu-95 masih berpatroli, Tu-22M masih menukik di atas laut, dan Tu-160 masih mengaum di langit tinggi, dunia akan selalu diingatkan bahwa keseimbangan global tidak dijaga oleh diplomasi, melainkan oleh sayap baja yang membawa potensi kehancuran total. 3 pengebom ini adalah simbol paradoks dunia modern, burung-burung besi yang menjaga perdamaian melalui ancaman perang.